semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanaman, yaitu tanaman yang jika panjenengan tanam di depan rumah panjenengan atau di sekitar rumah panjenengan, maka akan bisa digunakan untuk mengusir hantu, jin fasik ataupun setan, atau juga bisa digunakan untuk mengusir dan juga menangkal energi-energi negatif. Nah, hal ini sangat penting sekali kita bahas karena ini berhubungan dengan ilmu alam. Jadi tanaman itu ada yang energinya itu positif, ada yang negatif. Ada tanaman yang bisa mendatangkan keberuntungan, juga ada tanaman yang jika kita tanam itu rezeki panjenengan bisa seret, itu juga ada. Dan khusus untuk saat ini yang kita bahas adalah tanaman sebagai pengusir hantu, jin fasik ataupun setan, ataupun untuk menangkal ilmu hitam. Tanaman yang pertama yang bisa digunakan sebagai pengusir hantu adalah tanaman bidara. Jadi pohon bidara ini juga bisa panjenengan tanam di rumah panjenengan, terutama di depan rumah. Ini energinya bagus untuk menangkal energi-energi negatif. Nah, kalau panjenengan gunakan untuk mengusir hantu seperti jin yang fasik ataupun juga teluh, santet, sihir, itu caranya begini. Panjenengan tanam di depan rumah panjenengan, ini juga bisa. Kemudian kalau untuk mengusir orang yang kesurupan seumpamanya, cukup panjenengan tumbuk daun bidara itu, ambil 7 lembar ataupun 21 lembar, kemudian panjenengan tumbuk, kemudian nanti panjenengan beri air putih, kemudian panjenengan tambah doa menurut keyakinan panjenengan masing-masing ya. Kemudian nanti jenengan minumkan kepada orang yang kesurupan atau orang yang kena santet ataupun orang yang kena teluh. Nah, ini mudah-mudahan nanti akan cepat sembuh orang yang sakit itu tadi. Nah, ini daun bidara. Atau bisa panjenengan gunakan untuk, kalau di dalam Islam itu ruqyah, itu juga bisa. Caranya nanti daun bidara itu panjenengan campur dengan air, nah, di ember, kemudian buat mandi. Nah, itu juga bisa. Jadi bisa diminumkan, kemudian bisa untuk bobok, kemudian juga untuk mandi. Nah, ini yang pertama, daun bidara. Kemudian pohon nomor 2 sebagai pengusir hantu, ini adalah pohon kelor. Nah, jadi pohon kelor ini juga sangat dibenci oleh hantu, terutama genderuwo. Kemudian juga untuk orang-orang yang mempunyai ilmu hitam, seumpamanya mau meninggal kok sulit, bisa jangan gunakan daun kelor ini. Nah, bisa panjenengan pukulkan pelan-pelan di tubuhnya juga bisa dengan doa tertentu. Kemudian nanti panjenengan minumkan ke orangnya juga bisa, daunnya itu tadi ditambah air. Kemudian untuk penyakit non medis ini juga bisa, untuk ramuan. Nah, ini juga bagus. Jadi di samping non medis juga medis, ini bisa bermanfaat sekali daun kelor ini. Bisa panjenengan tanam di sekitar rumah panjenengan. Kemudian yang nomor 3, pohon yang juga bisa digunakan untuk mengusir hantu, jin fasik maupun setan, ini adalah bambu kuning. Kalau biasanya pohon bambu itu kan identik sering ditempati oleh makhluk halus gitu. Tetapi beda dengan bambu kuning. Justru kalau bambu kuning panjenengan tanam di depan rumah panjenengan, ini bisa menangkal
adanya gangguan energi negatif, atau bisa digunakan untuk menangkal sihir, santet maupun teluh ataupun guna-guna. Kalau orang kesurupan juga bisa menggunakan bambu kuning, ya. Panjenengan pukulkan gitu, ya, rantingnya ke telapak kaki, nah itu juga bisa di bambu kuning. Kemudian tanaman selanjutnya yang nomor 4, ya, yang bisa digunakan untuk mengusir hantu adalah pohon sente wulung. Nah, sente wulung jadi seperti pohon tales, ya, tapi warnanya hitam agak kaku, yang warnanya wulung, ya, hitam. Nah, ini juga bisa panjenengan gunakan untuk menangkal adanya ilmu santet, sihir, teluh maupun guna-guna, ataupun kiriman-kiriman ilmu hitam. Nah, ini bisa panjenengan gunakan pohon sente wulung. Kemudian tanaman selanjutnya yang bisa panjenengan gunakan untuk mengusir hantu ini adalah pohon tebu wulung. Nah, tebu wulung ini juga bisa menangkal adanya energi negatif. Kalau seumpama ada kiriman sihir, ya, bisa panjenengan gunakan pohon tebu wulung ini. Panjenengan tambahi dengan doa-doa dan mantra-mantra tertentu sebagai pengusir makhluk halus, terutama yang energinya negatif. Kemudian tanaman selanjutnya yang bisa panjenengan gunakan untuk mengusir hantu, jin fasik maupun setan, ini adalah pohon mawar. Nah, bunga mawar ini juga bagus, energinya positif. Ini bisa menangkal adanya kiriman energi negatif. Di samping itu, nih, bisa panjenengan tanam di depan rumah, kalau berbunga kan juga cantik. Nah, ini bagusnya pohon mawar. Jadi pohon bunga mawar ini juga sebagai tanaman untuk mengusir hantu, ini bisa. Kemudian selanjutnya pohon yang bisa digunakan untuk mengusir hantu, jin fasik, kemudian setan ataupun energi-energi negatif, ya, ini adalah pohon pule. Nah, pohon pule ini energinya luar biasa. Kalau panjenengan tanam di depan rumah panjenengan, ya, ini bisa menangkal energi negatif. Ilmu-ilmu hitam itu juga bisa, jadi energinya bisa melindungi rumah panjenengan dari kiriman-kiriman ilmu hitam, entah itu santet, teluh, sihir maupun guna-guna. Di samping itu, pohon pule ini juga bisa membawa keberuntungan atau hoki, ya, sebagai simbol bahwa peningkatan ekonomi panjenengan akan meningkat dengan bagus. Ini pohon pule. Termasuk juga tanaman hoki, pembawa hoki, ini tanaman pule. Kemudian tanaman selanjutnya yang bisa panjenengan gunakan untuk mengusir hantu adalah pohon gaharu. Nah, pohon gaharu ini energinya juga luar biasa, terutama energi positifnya luar biasa. Di samping itu harganya memang, ya, kalau sudah tua atau galeh gaharu ini juga mahal, jadi bisa membawa hoki dan keberuntungan. Kalau untuk mengusir energi-energi yang negatif dan juga mengusir hantu, ini cukup jenengan bakar saja pohon gaharu. Asapnya ini kalau jenengan tambah dengan doa, jadi antara doa panjenengan ketika bertemu dengan asap ini nanti, itu akan disebarkan ke semesta, akan menjadi yang namanya metakosmos. Lah, ini nanti akan bisa menolak adanya energi negatif. Ini pohon gaharu. Jadi itu ada beberapa tanaman atau pohon yang
bisa digunakan untuk mengusir hantu, jin fasik maupun juga setan. Demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur mungkin yang sudah mempunyai tanaman ini dan juga sudah membuktikan khasiat daripada tanaman atau pohon yang sudah saya sebutkan tadi, monggo panjenengan tulis saja di kolom komentar. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.